Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Supriyantini dari Lokal 6 MPIC akan mempresentasikan tentang laboratorium sebagai pusat sumber belajar, yaitu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang tampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium sehari-hari. Yang jelas, pemanfaatan fasilitas yang efektif, efisien, disiplin, dan administrasi laboratorium yang baik pula. Pengelolaan laboratorium adalah kegiatan menggerakkan sekelompok orang atau SDM, keuangan, peralatan, fasilitas, dan atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sarana tertentu yang diharapkan secara optimal. Pengelolaan laboratorium secara umum meliputi aspek perencanaan, yaitu proses pemikiran yang sistemik, analitis, logis tenang, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, SDM, tenaga, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Penataan alat dan bahan, yaitu proses pengaturan alat atau bahan di laboratorium agar tertata dengan baik. Pengadministrasian laboratorium, yaitu suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Dengan pengadministrasian yang tepat, semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Manajemen laboratorium, dalam hal ini manajemen mutu, harus didesain untuk selalu memperbaiki efektivitas dan efisien kerjanya. Di samping harus mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, semua pihak yang dalam konteks pendidikan di sekolah. Laboratorium mempunyai fungsi sebagai tempat proses pembelajaran dengan metode praktikum yang dapat memberikan pengalaman belajar pada siswa untuk berinteraksi dengan alat dan bahan serta mengobservasikan sebagai gejala secara langsung. Tujuan pembelajaran tertentu dengan banyaknya variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, yakni ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan atau afektif. Secara umum, fungsi semua laboratorium diantara lain sebagai tempat dilakukannya percobaan alat-alat laboratorium dan bahan-bahan praktikum. Tidak mungkin semuanya diletakkan dalam kelas, oleh karena itu percobaan dilakukan dalam laboratorium. Menurut Soekarso, secara garis besar, fungsi laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. 2. Sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Yang ketiga, tempat display atau pameran. Yang keempat, sebagai tempat bagi peserta didik untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah. Sebagai tempat peserta didik berlatih menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntunan pembelajaran yang mengutamakan proses selain produk. 6. Memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang diterima, sehingga antara teori dan praktek bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua hal yang merupakan suatu kesatuan. Keduanya saling mengkaji dan saling mencari.
mencari dasar. Untuk itu peranan laboratorium menjadi sangat penting karena laboratorium merupakan pusat proses belajar mengajar untuk mengadakan percobaan, penyelidikan atau penelitian. Adapun peranan laboratorium sekolah antara lain, laboratorium sekolah sebagai tempat timbulnya berbagai masalah, sekaligus sebagai tempat untuk memecahkan masalah tersebut. Laboratorium sekolah berbagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. 3. Laboratorium sekolah sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamatinya. 4. Laboratorium sekolah berfungsi pula sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, bersikap sabar dan jujur, serta berpikir kritis dan cekatan. Yang 5. Laboratorium sebagai tempat bagi para peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Organisasi laboratorium adalah suatu sistem kerja yang sama dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai tujuan. Mengorganisasikan laboratorium berarti menyusun sekelompok orang atau petugas dan sumber daya lain untuk melaksanakan suatu rencana program dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang berdaya guna terhadap laboratorium. Pengorganisasian laboratorium meliputi pengaturan dan pemeliharaan alat-alat dan bahan laboratorium, pengadaan alat-alat dan bahan-bahan, dan menjaga kedisiplinan dan keselamatan laboratorium. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah, urusan kurikulum dan sarana prasarana, yang juga bekerja sama dengan koordinator laboratorium dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium. Memiliki tugas pokok yaitu memberi tugas kepada penangguh, memberikan bimbingan, memberikan motivasi, menyediakan dana keperluan, mengesahkan program kerja, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan laboratorium atau kepala laboratorium, yaitu harus mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru mata pelajaran untuk menyusun buku pedoman pelaksanaan praktikum. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya Supriyantini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.